Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera, saat ini kami sudah tersambung dengan rekan kami Fraser langsung dari Padang Panjang. Fraser, bagaimana kondisi terkini langsung dari Padang Panjang? Masuk kakak. Fraser? Kalau kakak audio dari presenter belum masuk. Fraser, apakah sudah tersambung bersama kami? Pemirsa, sebelumnya gelombang hujan ekstrim sejak 24 hingga 26 November 2025 menyebabkan banjir dan longsor yang meluas di Sumatera Barat. Seperti di Padang, Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, Bukit Tinggi, dan lainnya. Beberapa daerah menetapkan status siaga darurat ataupun tanggap darurat, sedangkan korban jiwa dilaporkan terus bertambah. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah tersambung dengan rekan kami Randi Alvaras yang akan melaporkan langsung dari Langkat, Sumatera Utara. Randi, bagaimana kondisi terkini di Langkat, Sumatera Utara? Ya, selamat pagi Jessica dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang menjadi salah satu daerah yang juga terdampak akibat bencana hidrometeorologi yang mengguncang sejumlah daerah di Sumatera yang salah satunya berada di Kabupaten Langkat. Dan saat ini saya berada di Kecamatan Hinai yang mana sudah 2 hari banjir menggenangi pemukiman warga di Kecamatan Hinai. Yang mana saat ini kalau bisa kami tunjukkan ketinggian air bisa mencapai sebetis orang dewasa atau sekiranya sekitar 60 cm, yang mana kalau tadi kita berbicara dengan warga, ketinggian airnya sudah mulai surut. Apabila tadi malam bahkan ketinggian air bisa mencapai sepinggang orang dewasa atau sekitar 1 meter. Namun untuk siang ini juga air semakin menyurut, hanya saja sejumlah rumah warga atau beberapa rumah warga juga masih tergenang oleh air. Oleh karena itu memang beberapa warga juga sudah mulai mengungsi, entah itu ke rumah kerabat ataupun juga ke masjid terdekat, dan juga ada beberapa warga yang menggunakan truk untuk menjadi tempat pengungsian sementara. Dan memang tidak hanya di Kecamatan Hinai saja, tadi kami sempat juga untuk mengunjungi kawasan Kecamatan Tanjung Pura, karena memang kami rencananya awalnya akan pergi ke Aceh, tepatnya Lok Sumawai, untuk meninjau lokasi banjir lainnya di sana. Hanya saja memang akses jalannya terputus karena memang banjir yang berada di Tanjung Pura jauh lebih tinggi ketinggian airnya. Dan saat ini adalah visual terkini, beberapa rumah warga juga masih tergenang oleh banjir, yang mana tadi dari keterangan warga, banjir ini disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi yang mengguyur wilayah Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Saat ini di Kabupaten Langkat sudah sejak 5 hari terakhir, dan akibatnya banjir sudah 2 hari menggenangi kawasan Langkat, tepatnya di Kecamatan Hinai. Dan ini salah satu pengungsian warga yang memilih untuk mengungsi menggunakan truk. Tadi infonya ada sekitar 10 orang yang terdiri dari kebanyakan keluarga ataupun juga kerabat yang memilih untuk mengungsi di truk, karena beberapa memang tadi ada pilihan juga untuk mengungsi di rumah saudara ataupun juga di masjid. Hanya saja memang beberapa masjid juga turut tergenang oleh air. Dan di belakang saya juga ada rumah warga yang juga tergenang oleh air. Ini juga sudah mulai menyurut, pemirsa. Tadi kalau dari keterangan pemilik rumah, ini ketinggiannya bisa mencapai selutut orang dewasa. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan coba tanya pemilik rumah dan juga warga yang terdampak banjir di Kabupaten Langkat ini. Ibu, selamat pagi, Ibu. Pagi. Jangan Ibu siapa, Ibu? Nama saya Sirat ini. Ibu Sirat, Ibu ya. Ibu Rati ini udah berapa lama Bu banjir di sini, Bu? Ya baru inilah. Biasanya nggak pernah air nyebrang ke sana. Oke, berarti ini baru pertama kali banjir seperti ini, Bu ya? Pertama inilah kena ini saya nggak bisa jualan. Oke, ini kan akibat hujan, Bu ya. Ini udah berapa hari Bu hujan mengguyur wilayah ini, Bu? Ya udah 4 seminggu hampir, hari Minggu itu sampai sekarang. Oke, berarti ini udah mulai surut, Bu ya. Kalau semalam sekiranya berapa ketinggian air, Bu? Sini selutut semalam. Ini udah kering lah, lumayan lah. Berarti kan Ibu terkena banjir, Bu ya. Ibu milih mengungsi di mana, Ibu? Mengungsi tempat adik.
di tempat adik ibu itu seberang itu. Kalau yang lain kebanyakan di mana Bu untuk mengungsinya? Nggak tahu, ada yang masing-masing itu, sebelah itu pun di rumah situ juga tempat adik. Kalau orang ini mau ke sini tempat kita, rupanya pun banjir juga. Entah mau taruh mana ini nanti. Sejauh ini apakah ada tempat pengungsian massal gitu Bu untuk masyarakat di sini? Mana ada, nggak ada di sini. Masing-masing kalau ada rumah kosong saya pun ya mau ngasih, tapi nggak ada. Udah ada bantuan belum Bu dari pemerintah atau Ada bantuan apa-apa, ini semua itu kena rumah saya itu. Saudara-saudara ini pun kena. Ini. Berarti ini banjir sampai mana Bu ya? Sampai inilah. Sampai mana? Sampai ujung. Ujung, sampai impres sana. Berapa rumah kira-kira Bu yang terkena? Berapa rumah? Sekitar 100 100 pun ada lah. Ada 100 kakak. Untuk dusun 6 kena semua itu. Dusun 6 kena semua lah rata itu. Dusun 6 ini kena semua. Kadus pun kena semua kok. Oke, harapannya apa sih Bu kalau dari Bu sendiri? Apa? Ya bantuan lah apa. Bantuan apalah, semua soalnya terendam. Semua soalnya sini kena semua. Pangan apa udah nggak bisa tertolong lagi. Datang tiba-tiba. Terima kasih banyak ya Ibu ya atas waktunya. Ini pemirsa adalah tanggapan dari warga yang rumahnya terdampak oleh banjir, dan dari pengakuan warga memang sejauh ini belum ada bantuan yang mereka dapatkan karena mereka sudah 2 hari rumah mereka kebanyakan juga terkena oleh banjir, dan oleh karena itu memang kebanyakan dari mereka juga memilih mengungsi, kebanyakan di rumah kerabat ataupun juga di truk seperti yang ada di belakang saya yang tadi saya tunjukkan kepada Anda. Demikian, Jessica. Randi, lalu bagaimana akses masyarakat terhadap listrik, toilet, dan juga fasilitas lainnya? Ya Jessica, memang kalau tadi kita sempat juga mengunjungi kawasan Kecamatan Tanjung Pura, yang mana kalau di daerah tersebut itu listrik sudah 2 hari terputus, bahkan juga sinyal juga kami kesulitan untuk menjangkau sinyal yang ada di daerah sana, dan bahkan juga di Tanjung Pura itu ketinggian airnya jauh lebih tinggi dibandingkan di Kecamatan Hinai, sehingga banyak warga yang memang juga berupaya untuk mengungsi ke daerah yang lebih tinggi, bahkan ketinggian airnya itu mencapai lebih dari 1 meter. Sementara untuk di daerah sini juga listrik masih ada, pemirsa, masih nyala juga beberapa lampu dan listrik juga masih nyala. Sementara untuk akses kamar mandi dan sebagainya, kebanyakan warga ini memilih untuk menggunakan atau juga menggunakan fasilitas yang ada milik dari kerabat-kerabat mereka. Karena tadi kebanyakan dari pengakuan warga, mereka memilih untuk mengungsi di rumah-rumah kerabat terdekat ataupun juga di truk, karena memang sejauh ini belum ada tempat pengungsian massal yang bisa menjadi tempat tinggal sementara bagi mereka, Jessica. Baik, terima kasih Randi Alvaras yang melaporkan langsung dari Langkat, Sumatera Utara. Kita beralih ke rekan Amfrizer yang akan melaporkan langsung dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Amfrizer, bagaimana kondisi terkini dari Padang Panjang, Sumatera Barat? Ya, Jessica dan pemirsa, informasi terbaru di posko bencana tempat saya berdiri ini adalah barusan ada 5 orang korban yang berhasil selamat. Itu yang berhasil diselamatkan oleh warga dan tim relawan itu dibawa ke posko ini. Dari salah satu korban menyebutkan bahwa dia naik mobil travel dari Dumai menuju kota Padang, dan saat peristiwa terjadi mobil tersebut sedang berada di lokasi dan dia keluar dari mobil berdua orang. Dari 2 orang yang keluar itu adalah 1 selamat dan 1 lagi tidak selamat. Sementara 4 penumpang lainnya yang ada di dalam mobil tersebut itu tidak diketahui kondisinya karena mobil juga terjebak oleh korban, terbawa oleh banjir bandang. Dan selain penumpang trapel juga ada penumpang lainnya atau pengendara lainnya yang menggunakan sepeda motor juga berhasil selamat, dan selama peristiwa terjadi dia berhasil menyelamatkan diri di dekat jembatan dan barusan dievakuasi oleh tim relawan yang ada di kota Padang Panjang. Dan saat ini sudah ada di sebelah saya seorang penumpang trapel yang selamat, kakak. Ya, ini pemotor yang selamat. Bisa ceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi dan saat itu Anda berada di mana? Kalau saya berada dari lokasi, Pak. Pas kejadiannya jam 11:30. Ya. Itulah terjadi longsor nih kan. Itu pas longsor kami lari ke bawah arah ke jembatan. Itu banyaklah yang kawan-kawan yang lain kena apa ya kan, kena timbun apa kena apa dengan naik sungai. Itulah kami nggak tahu.
Bapak dari mana? Kalau saya dari Pekanbaru, tujuan ke Pariaman, Pariaman. Waktu itu Bapak sendiri atau ada Sendiri. penumpang? sendiri. Sendiri. Iya. Oke. Selama kejadian malam tadi Bapak di Itu- kondisi di mana? Itu mengungsi di bawah jembatan tuh Jadi Karena belum dapat- makan sampai saat ini. dari kemarin. Dari kemarin belum makan dan saat ini Berangkat dari Pekanbaru, nasi sampai sekarang. belum makan. Siapa nama Bapak? Pendi. Pendi. Iya. Oke. Ya. Inilah tadi salah seorang warga yang pemotor yang berhasil selamat dari lokasi kejadian, dan saat peristiwa ini terjadi dia melintas dari Pekanbaru dengan tujuan Padang Pariaman. Ya, Kembali ke Fraser, studio. sampai saat ini apakah masih ada wilayah yang terisolasi? Ya, untuk di Sumatera Barat, daerah yang masih terisolasi itu adalah terjadi di Kabupaten Agam, yakni di Kecamatan Malala. Karena untuk mencapai lokasi ini, seluruh jalan yang menuju ke situ itu tertimbun longsor. Seperti dari Bukit Tinggi, kalau kita melewati Simpang Malala, itu sudah tertimbun puluhan titik longsor dan tidak bisa dilewati sama sekali. Dan kalau melewati Lubuk Basung, itu juga tergenang oleh air di daerah Tiku. Dan ketika kita melewati di jalur Padang Panjang ini menuju Cicin, ini juga tertimbun longsor di jembatan seperti yang kita lihat di layar kaca ini, sehingga jalan yang menghubungi kota Bukit Tinggi menuju Padang Panjang atau menuju kota Padang dan untuk mencapai ke lokasi Malala ini tidak bisa tersentuh sama sekali. Satu-satunya jalur adalah warga yang ada di Cincin itu bisa melewati daerah Toboh. Dan alhamdulillah kemarin tim relawan sudah berhasil memasuki daerah Malala tersebut. Dan informasi terbaru dari anggota yang berhasil masuk ke lokasi Malala, kemarin hanya 5 korban yang meninggal dunia dilaporkan dan 8 masih dalam pencarian. Dan pagi ini mereka telah menemukan jumlah korban yang meninggal dunia menjadi 8 dan proses pencarian itu naik menjadi 9 orang. Jadi 8 yang telah meninggal dunia dan ditemukan dan 9 masih dalam proses pencarian. Itu daerah yang masih terisolir. Olen. Ya, Fraser, kalau infrastruktur ke sana terputus dan hanya satu jalan yang bisa dilintasi, lalu bagaimana dengan kondisi listrik di sana? Apakah juga masih terputus untuk Malala? Ya, sampai saat ini dari awal kejadian pada hari Rabu malam itu arus listrik di situ sudah terputus langsung karena beberapa tiang listrik itu rubuh terbawa oleh arus dan satu perkampungan itu kan memang sudah habis. Jadi dari informasi Kepala Jorong Hasbi yang kita kontak kemarin itu berhasil mendapatkan data 5 itu dari Wali Jorong dan itu adalah baterai handphone mereka tidak bisa dicas lagi dan data itulah yang saya pakai kemarin untuk kontak sama Hasbi dan sampai saat ini mereka tidak bisa kita kontak lagi karena kondisi listrik yang sudah tidak bisa sudah tidak nyala lagi dan saat ini kondisi warga di situ sudah sangat gelap dan mereka bertahan di rumah-rumah yang masih aman untuk ditempati. Terima kasih, Fraser melaporkan langsung dari Sumatera Barat dan sebelumnya ada rekan Randi Alvaras melaporkan langsung dari Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.